Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dan pencinta pembangunan di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi berjumpa bersama channel ini untuk mengudara, memberikan narasi informasi terbaru dan juga aktivitas pengerjaan untuk persiapan menyambut MotoGP. Sirkuit Mandalika seperti apa jadinya sekarang ya, keren dan menariknya seperti apa ya, tentunya lebih baik daripada sebelumnya sirkuit Mandalika sambut MotoGP tahun ini. Ya, dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabatku semuanya. Semoga teman-teman semua tetap sehat selalu, dipermudah segala urusan serta dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita langsung saja mulai memantau ya di tikungan ke-10, 11 dan seterusnya. Kita akan pantau full keseluruhan dari sirkuit Mandalika biar teman-teman mengetahui semuanya sirkuit Mandalika ini untuk kesibukan dan jadinya pada hari ini mendekati MotoGP yang tinggal 9 hari lagi ya, pada tanggal 27 sampai 29 September bulan ini sirkuit Mandalika akan kembali hadir menggelar event besar tersebut teman-teman ya. Akan menjadi kali ketiga sejarah sirkuit Mandalika menggelar event MotoGP. Dan baiklah, dari sini kita mulai memantau sirkuit Mandalika. Kita lihat kesibukan pengerjaan yang saat ini terus dilakukan ya, pembersihan, pemerapian area rumput, semak-semak belukar dibersihkan ya, jika ada di pagar pembatas sebelah kiri, outer dan inner, dan juga perawatan rutin terus dilakukan terhadap area rumput di dalam sirkuit Mandalika, seperti penyiraman setiap hari, bahkan malam juga dilakukan penyiraman dan pemotongan area rumput ya, dibikin rapi supaya keren dan menarik area rumput di dalam sirkuit Mandalika, menghijau dan asri ya, seperti area rumput di lapangan sepak bola seperti itu teman ya, atau bahkan dibikin motif baru untuk area rumput ini teman. Dan inilah dia tikungan ke-10 kita lihat setelah dilakukan pembersihan, dan pembersihan terus berlanjut ya, pada hari ini sudah memasuki hari ke-12 ya, selama dari pembersihan lintasan sirkuit Mandalika dengan total panjang 4,3 km ini. Jadi terus dilakukan pembersihan supaya bersih dan kinclong, tidak ada kotoran atau ceceran oli yang terdapat di permukaan tersebut terangkat ya, disikat, disedot, dibilas menggunakan alat canggih yang dipergunakan khusus untuk membersih lintasan sirkuit Mandalika. Jadi sudah terbukti yang membuktikan bahwa menggunakan alat ini tidak merusak ya kondisi dari aspal sirkuit Mandalika, bahkan aspalnya semakin meningkat kualitasnya teman-teman ya, semakin bersih dan kinclong, menambah grip yang kuat teman-teman ya, dan tentunya balapan makin seru, balapan MotoGP. Kita harapkan ya semua rider MotoGP menyukai sirkuit Mandalika ini teman, dengan mulai dari layoutnya dan juga aspal terbaru, diklaim aspal terbaik ya untuk sirkuit Mandalika, bernama aspal Stone Mestic Aspal dengan keadaan tempat yang cocok berada di pinggir pantai. Nah, jadi aspal ini diprediksikan ya mampu bertahan sampai 5 tahun ke depan, seperti info yang kita dapatkan. Aspal ini pada saat hujan tidak mudah terpleset ya, pada saat balapan white race pada saat hujan teman ya. Nah, itu buktinya aspal ini sangat ngegrip ya, tidak licin seperti itu. Nah, selain kesibukan persiapan di track land sirkuit Mandalika, tapi juga pengecatan sirkuit Mandalika ini sudah berlangsung selama 13 hari, 13 harinya pada hari ini. Dan untuk keseluruhan dari cat yang pudar kotor tersebut ya di lintasan sirkuit Mandalika sudah tuntas 100%. Tinggal dilakukan pengecatan pada garis trek di pinggir kiri maupun kanan. Dan juga ada penambahan tampilan baru di area run off yang belum tercat teman-teman ya, yaitu sponsor dari InJourney ya, ditulis di area run off aspal sirkuit Mandalika, tepatnya di sebelah kiri lintasan tikungan ke-16. Jadi nampak seperti ini teman ya, untuk nama dari InJourney yang tertulis di area run off sirkuit Mandalika. Nanti akan kelihatan keren ya, disorot dari kamera yang dibawa oleh helikopter maupun kamera media asing lainnya, dipromosikan semua sirkuit Mandalika, mulai dari motif batik yang cantik dan juga nama InJourney yang saat ini akan segera dilakukan pengecatan teman ya. Nah, ini baru dibikin polanya dari huruf ya, ada tulisan dari InJourney tersebut, sehingga nanti segera akan dilakukan pengecatan sehingga makin detail, jelas ya, untuk warna maupun tulisan dari InJourney tersebut di area run off tikungan ke-16.
Nah, dan kemudian kita lanjut lagi, kita lihat ya sirkuit Mandalika sekarang area rumputnya ditutup menggunakan plastik khusus agar lebih cepat subur dan lebih cepat menghijau. Dalam waktu dekat ini teman ya, tentunya tak lupa terus dilakukan penyiraman setiap hari. Dan ini sudah terbukti area rumput di depan pedok ya, mulai dari sini sampai di ujung sana sudah kelihatan hijau dan asri teman ya. Ya, ini mulai awal dilakukan perawatan beberapa bulan yang lalu sehingga menghasilkan yang sangat maksimal hasilnya. Ya, petugas gardener terus melakukan perawatan ya, berusaha demi nama Indonesia di mata dunia teman ya. Dan juga aspal lintasan trek lurus adalah aspal yang pertama ya, mulai dilakukan pembersihan beberapa hari yang lalu, sehingga sejauh ini aspal sirkuit Mandalika kinclong dan bersihnya seperti ini. Dan kemudian kita lihat tampilan dan wajah baru di tribun zona A ya, untuk nama Indonesia sekarang ada di atap tribun sirkuit Mandalika. Inilah dia tulisan Indonesia berwarna merah, dan juga tribunnya satu di area timurnya sini juga ada nama Mandalika, sehingga ada nama Mandalika dan ada nama Indonesia sekarang di sirkuit Mandalika yang tidak ada pada tahun lalu. Dan juga tribun di sini sudah menampilkan lebih baik daripada sebelumnya, yang mana tahun lalu atapnya pendek dan sekarang atapnya lebih lebar memanjang ke depan. Tentunya para penonton terlindungi dari terik sinar matahari yang panas menyengat di kawasan Mandalika dengan atap yang lebar dan memanjang tersebut ya. Dan juga menambah keren dan menariknya dari tribun zona A sekarang yang tampil beda daripada sebelumnya. Kemudian di area zona tengah kita lihat sekarang sudah mulai didirikan panggung besar untuk teman-teman semua nanti menyaksikan artis papan atas Indonesia yang akan konser seperti Kia Yobi, Gigi, Sleng dan lain-lain ya. Yang kita dihibur nanti, selain kita melihat balapan MotoGP, tapi juga kita melihat hiburan musik festival besar-besaran yang terdapat di area zona tengah. Nah, begitupun ya pemandangan yang indah sekali, destinasi pariwisata yang banyak di kawasan Mandalika ini, Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang teman-teman harus kunjungi. Selain kita menyaksikan MotoGP, jadi banyak hal menarik ya, mulai dari fasilitas sarana pendukung yang dibangun sudah lengkap memadai sekarang. Jadi jangan khawatir semua ya, dijamin senang dan happy bahagia datang ke Lombok. Hati-hati nanti kalau datang ke Lombok tidak mau pulang saking lupanya dengan pemandangan yang indah sekali dan masyarakat yang ramah tamah ya. Dan kemudian di sini kita lihat ya, ada kontainer yang dirancang khusus ya, dibuatkan untuk segala nanti ya kebutuhan keperluan untuk dari event besar MotoGP tersebut. Dan sudah semakin banyak tenda didirikan di area belakang pedok di sini ya, untuk segala manfaat nanti dipergunakan oleh kru maupun para pembalap dan para penonton. Sebab sebagian tenda di sini akan menjadi restoran, UMKM dan bazar ya, biar lebih dekat menemukan hal-hal kebutuhan untuk dari para penonton dan kru maupun para pembalap. Dan juga fasilitas sarana pendukung terbaru yang tidak ada pada tahun lalu. Saat ini kita lihat langsung ya sejauh ini capaian dan perkembangan dari selama progres pembangunan ini. Jadi ini adalah museum MotoGP pertama kali di dunia ada di area sirkuit Mandalika. Dan kemudian kita lanjut lagi di sini area belakang tribun VVIP Deluxe sekarang nampak rame ya, kelihatan mobil-mobil dari pihak terkait sudah mulai mengunjungi sirkuit Mandalika melihat kesiapannya serta persiapan yang sangat siap ya untuk sirkuit Mandalika tahun ini benar-benar akan gelar MotoGP. Jadi tidak akan batal ya, itu hanya isu saja ya teman ya. Jadi akan digelar balapan MotoGP tahun ini. Dan kemudian di sini kita sudah berada di samping kiri dari tribun VVIP Deluxe. Di sini kita lihat ada bangunan baru yang saat ini dalam proses pengerjaan pembangunannya. Entah ini akan dibangun untuk tribun maupun fasilitas sarana pendukung lainnya. Untuk sirkuit Mandalika tahun ini banyak hal baru teman ya. Banyak bangunan yang dibuatkan yang materialnya berjenis material yang dibangun untuk tribun di sirkuit Mandalika, itu sama seperti ya bangunan museum MotoGP dan bangunan di samping kiri dari tribun VVIP Deluxe itu tersebut ya, terbaru.
Dan inilah dia, kita berada di tikungan kedua, 3 dan keempat. Kita lihat aspalnya seperti ini, dan juga semua cat yang ada di sini sudah dilakukan pengecatan ulang sehingga tidak kotor dan tidak kelihatan pudar lagi. Ya, nampak baru, cantik, keren dan menarik dari sirkuit Mandalika. Tentunya kita semakin dibikin bangga dengan sirkuit Mandalika ini. Tampil luar biasa persiapan yang dilakukan oleh pihak terkait maupun para pekerja yang terus ya berjuang demi nama Indonesia ini, luar biasa. Kita patut apresiasikan dan kita terus dukung, berdoa demi kelancaran dari progres maupun nanti pada saat digelar MotoGP ya, sukses berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebentar lagi ya sirkuit Mandalika akan menggelar event besar MotoGP, dan tentunya beberapa logistik sudah tiba di sirkuit Mandalika berupa ya oli, bahan bakar dan ban yang sudah tiba diangkut oleh truk trailer yang menggunakan kontainer, sudah tiba di area belakang pedok. Nah, jadi ada total keseluruhan sebanyak 450 ton ya, seberat dari total logistik dari MotoGP tersebut yang dibawa dari Doha menuju ke Bandara Internasional Lombok ya. Ya, jadi logistik yang berupa motor dan kebutuhan untuk balapan itu nantinya akan tiba pada tanggal 24 ya, satu pesawat kargo yang akan landing mendarat di Bandara Internasional Lombok, teman ya. Sedangkan ya dari keseluruhan logistik yang seberat 450 ton tersebut, ada 75 ton yang dibawa melalui jalur laut, dan 75 ton tersebut yang sudah tiba di sirkuit Mandalika sekarang. Tinggal sisanya yang banyak itu akan diangkut melalui dari pesawat kargo, teman-teman ya. Ada 5 unit pesawat kargo yang akan membawa logistik tersebut. Tentunya Bandara Internasional sudah siap untuk menyambut dari logistik tersebut maupun kru dan pembalap dan para penonton luar negeri, teman-teman ya. Dan tentunya dikawal ketat dengan petugas kepolisian ya, mulai dari dibawa di bandara menuju ke sirkuit Mandalika, melewati dari jalan bypass dari bandara menuju ke sirkuit Mandalika yang sudah siap jalannya. Ya, beberapa bulan jalan bypass tersebut ya sudah selesai tuntas diperbaiki sehingga siap untuk menyambut dari kedatangan para pembalap, kru dan logistik dan yang lain-lain, teman.